Pemirsa, paparan singkat terkait persiapan IKN menjelang upacara HUT Kemerdekaan RI akan disampaikan rekan Raisa Nadia. Silakan Nadia. Baik, terima kasih Rizky. Pemirsa, upacara kemerdekaan RI tahun ini dilakukan di dua tempat, di Jakarta dan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Untuk melakukan upacara kemerdekaan di IKN, pemerintah mempersiapkan sejumlah hal untuk menunjang kegiatan tersebut. Mulai dari kesiapan bangunan, sarana prasarana, dan juga lainnya. Mari kita simak selengkapnya lewat infografis berikut. Presiden Joko Widodo memindahkan lokasi ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, lokasi IKN sekarang. Ibu kota baru ini dinamakan Nusantara karena bukan berasal dari lokasi yang sudah terbentuk, melainkan suatu tempat yang dibuat menjadi kota. Istana IKN yang dibangun di lahan kosong bekas hutan ini dan kini sudah berdiri megah, siap digunakan untuk upacara. Istana di IKN ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada Istana Negara yang ada di bagian depan, menjadi tempat kegiatan kenegaraan seperti penerimaan tamu negara. Lalu upacara kemerdekaan juga akan berlangsung di lapangan upacara halaman Istana Negara IKN. Sementara Istana Garuda yang berada di belakang berfungsi sebagai kantor atau tempat kerja presiden. Sedangkan Istana Wakil Presiden hingga kini belum rampung. Nantinya Istana Wapres akan berada tak jauh dari pintu keluar masuk IKN atau Sumbu Kebangsaan. Autonomous Rail Transit atau ART akan difungsionalkan guna menunjang upacara kemerdekaan. Nantinya ART yang terdiri dari 3 rangkaian kereta dapat menampung 200 penumpang dan diharapkan bisa mengantar sebagian tamu ke lapangan upacara. Sejumlah ruas tol IKN juga dibuka secara fungsional, tepatnya segmen 3A Karangjoang KKT Karyangau dan segmen 3B KKT Karingau Simpang Tempadung yang bisa menghemat waktu 1 jam dibandingkan melewati jalur biasa. Untuk menuju ke IKN dapat dilakukan dari gerbang tol Manggar ke arah Karangjoang, lanjut ke arah Karyangau, masuk tol 3A, 3B, dan 5A melewati jembatan Pulau Palang. Sekretariat Negara telah memesan 191 kamar di Hotel Bintang 5 Swiss Hotel Nusantara dengan tarif 4,8 juta hingga 20 juta per malamnya. Sementara itu terkait dengan transportasi, Sekretariat Negara sudah memesan 100 unit mobil dengan tarif sewa 5 juta sampai 25 juta rupiah per hari tergantung dengan jenis mobilnya. Aparatur Sipil Negara atau ASN juga akan pindah ke IKN akhir September. Sebanyak 600 hingga 700 ASN akan pindah. Nantinya para ASN yang pindah akan tinggal di rumah susun atau rusun yang telah disiapkan dan semuanya sudah full furnished. Sementara itu, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menyebut 898 personil dari Pamwal Prolakir akan dilibatkan untuk keamanan dan kelancaran rangkaian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI di IKN. Selain itu, 2.657 anggota TNI juga akan dilibatkan untuk pengamanan selama rangkaian HUT Kemerdekaan RI di IKN. Sebelumnya juga 271 personil TNI dan Polri telah diberangkatkan dari Jakarta ke IKN untuk persiapan HUT ke-79 RI di sana. Pemerintah mengklaim persiapan upacara peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara atau IKN sudah lebih dari 90%. Tamu undangan di IKN berkisar 1.400 undangan yang akan dibagi 2, yakni pada pada upacara pengibaran bendera dan sisanya pada upacara penurunan bendera. Kementerian Sekretariat Negara menyebut tidak semua menyewa mobil, namun akan disediakan 200 bus untuk sarana transportasi pasukan upacara dan juga tamu undangan. Demikian paparan singkat seputar persiapan IKN jelang upacara kemerdekaan.